Sahabat wanita, dimanapun Anda berada, senang sekali saya Susi Makitan menjumpai Anda lagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Semoga Anda dalam keadaan baik-baik saja dan selalu sehat. Hari ini kembali Wanita Berpengharapan akan memberi wawasan kesehatan kepada Anda, dan kali ini mengenai menangani demam tinggi pada anak bersama Dr. Megawati. Dan setelah itu, Ibu Wihani STH akan hadir dan memberi siraman rohani untuk Anda dengan topik Tuhan kasihanilah aku. Nah sahabat, semoga semuanya akan menjadi berkat buat Anda dan selamat mengikuti. Sahabat, kita tahu demam sering kali dialami anak-anak. Hampir setiap anak mengalami demam, dan biasanya orang tua sering meremehkan demam pada anak-anak karena dianggap merupakan hal yang biasa dan bisa reda sendiri. Memang tidak semua demam harus dibawa ke dokter, karena kadang demam anak itu turun sendiri bila sudah diberi obat penurun panas. Tetapi bila demamnya tidak turun-turun bahkan semakin tinggi, orang tua harus waspada. Nah, mengapa anak bisa mengalami demam tinggi dan bagaimana mengatasinya? Kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Megawati mengenai demam tinggi pada anak. Dan saat ini Dr. Megawati sudah bersama saya. Apa kabar dok hari ini? Sehat-sehat Sehat saja, ya. Bu Susi. Dok, kalau berbicara mengenai demam pada anak, itu kayaknya sudah biasa ya dok ya. Nah, sebenarnya apa sih penyebabnya anak bisa demam atau terjadi demam pada anak itu? Sebenarnya bisa bermacam-macam. Banyak ya dok penyebabnya Banyak. ya. Di antaranya dan yang paling sering itu adalah infeksi. Infeksi ya. Infeksi Dan kalau pada kalau ngomongkan infeksi pada segala tempat ya, misalnya gitu. dia flu kan, infeksi pada hidung, tenggorokan, infeksi pada paru-paru, bisa juga infeksi pada pencernaan, kan bisa. Oh, Kan gitu semua ya. infeksi itu bisa menyebabkan demam. Jadi itu merupakan reaksi tubuh kan. Jadi infeksi dimanapun saja, mungkin infeksi virus, gondongan, ya demam. Amandelnya infeksi ya demam. Pilek ya demam. Iya. Muntaber, mencret-mencret, diare, demam. juga. Batuk-batuk, demam. Nah, Ya, jadi banyak semua sekali. infeksi itu menyebabkan demam, Bu Susi. Nah, selain infeksi ada lagi yang bisa menyebabkan demam? Biasanya ya infeksi. Infeksi aja ya. Kadang ada demam yang kita tidak tahu penyebabnya, bisa juga. Bisa juga ya. Ya, mungkin secara kejiwaan, stressing itu bisa sebenarnya demam, bisa tapi juga ya. nggak cukup tinggi lah gitu. Jadi kalau bisa dikatakan nih dok, sebenarnya demam itu bukan satu penyakit, tetapi bisa menjadi tanda dari satu penyakit gitu. Iya, itu adalah sesuatu yang benar. Jadi demam itu adalah tanda penyakit, bukan penyakitnya itu sendiri. Ya, kalau karena orang penyakitnya menderita infeksi tadi itu atau anak-anak kena infeksi maka jadinya dia akan demam. Nah, kalau anak itu demam sampai tinggi gitu disebabkan apa ya dok ya? Ya, pasti karena infeksi. Kalau tinggi sekali, kalau nggak tinggi rewel. Sebenarnya imunisasi kan juga bisa demam. Iya, betul. Ya, pada anak. Tapi nggak tinggi ya? Nggak tinggi lah, sumlenget, sumer-sumer aja. Sumer-sumer ya. Mungkin stres, kurang tidur, kurang minum masih bisa demam. Tapi kalau tinggi sekali itu biasanya karena infeksi. Infeksi ya, kalau tinggi sekali ya dok ya. Nah, kalau demam tinggi pada anak tidak ditangani nih, tidak ditangani dengan baik, mungkin susah mencari obat turun panas dan sebagainya. Nih apa akibatnya dok? Demam yang tinggi sekali itu tidak ditangani. Ya, demam yang tinggi sekali tidak ditangani itu kalau pada anak, terutama anak 3 tahun ke bawah ya, atau balita 5 tahun ke bawah itu bisa menimbulkan kejang demam. Nah, itu demamnya saja yang menimbulkan kejang demam, belum penyakitnya. Itu kan tadi baru tandanya kan, penyakitnya itu nanti ada komplikasi yang lain kalau sampai tinggi sekali. Nah, tapi ini yang khusus demam tinggi ini tidak ditangani, pada anak-anak itu biasanya kejang demam. Nah, kalau sudah kejang demam gitu bagaimana penanganannya dok? Nah, kejang demam itu sebenarnya ada 2 macam Bu Susi, yang namanya kejang demam sederhana sama kejang demam kompleks. Maksudnya kejang demam sederhana itu
anak itu kejang beberapa detik sampai 15 menit. Dan sudah tidak berulang dalam waktu 24 jam. Biasanya kalau seperti ini kita biarkan saja. Setelah 15 menit dia nggak kejang lagi, ya biarkan sudah saja. Nggak ada masalah kan. Nah, ada yang kejang demam kompleks ini lebih dari 15 menit dan berulang-ulang. Berulang-ulang. Jadi sehari. Udah berhenti, kembali kejang lagi gitu. Iya, berhenti kejang gitu. Jadi, nah itu bagaimana menanganinya kalau kejang yang seperti itu? Sebenarnya kejang ini bukan karena suhu tinggi gitu, bukan. Tapi namanya peningkatan suhu yang mendadak. Memang suhu tinggi tapi mendadak. Jadi misalnya biasanya kejang ini pada awal-awal demam karena mendadak tinggi. Mendadak tinggi gitu ya. Misalnya pada bayi ya, kita kalau bayi 0 sampai 3 bulan itu 38 derajat Celcius. Kalau sudah 38,9 ini kita khawatir kejang demam gitu ya, di atas itu. Nah, kalau sampai terjadi kejang demam, penanganannya adalah yang pertama adalah tetap tenang, jangan panik. Kadang kejang itu kan bukan hanya seperti tangannya gerak-gerak, kadang matanya mendeli-mendeli gitu ya. Melotot-melotot gitu ya. Ya, dan ini tidak ngomongkan kejang karena sebab lain ya, hanya karena demam. Jadi pada waktu suhu tinggi, dia menjadi kejang. Seperti nggak sadar begitu, terus matanya mungkin melirik-melirik atau kakinya menggenggam kaku gitu ya Dok ya. Tetap tenang, jangan panik. Yang kedua, pindahkan ke tempat aman, jauhkan dari tempat yang berbahaya. Maksudnya jauhkan dari sumber listrik, barang pecah belah. Takutnya sambil kejang nyepak. Iya kan? Kejatuhan, toples misalnya, toples beling lah jadi masalah kan. Jadi ditaruh di tempat yang aman, kendorkan pakaian, terutama sekitar leher. Setelah itu, anak juga perlu dimiringkan tubuhnya. Dimiringkan ya. Dimiringkan. Ini tujuannya apa supaya dimiringkan? Tujuannya kalau anaknya mungkin habis makan muntah itu bisa keluar. Oh gitu. Ya, jadi keluar. Ya. Karena kalau nggak begitu, ditelentangkan muntah masuk ke dalam, dia menyumbat pernafasan. Jadi dimiringkan. Dimiringkan ya. Ya. Terus jangan memasukkan apapun ke dalam mulut. Mulut ya. Kan kadang-kadang ada yang sendok. Itu kalau benar-benar kejang itu sendoknya digigit, giginya bisa protol. Atau anak bisa malah gigit lidahnya. Jadi enggak usah dimasukkan apapun ya. Terus kalau tangan kakinya itu kejang-kejang nggak usah ditahan. Biarkan saja. Biarkan saja. Lah kalau ditahan nanti bisa patah. Kan kejang itu kan kuat. Terus ini orang tuanya megangi kuat-kuat gitu. Lah ya bisa patah. Jadi dibiarkan saja. Nanti setelah itu lemas gitu loh. Gitu itu ya, penanganannya ya. Penanganan pertamanya ya Bu Susi ya. Setelah gitu. itu ya harus dibawa ke rumah dokter sakit. Ya, ke rumah sakit ya Dok. Iya. Nah gini Dok, kalau misalnya kejang karena demam tadi itu ya, tidak ditangani dengan baik, sudah berulang-ulang tapi tidak ditangani dengan baik, apa bahayanya Dok buat anak ini? Kalau kejang? Ya kalau kejang itu bahaya nomor 1 itu bisa menyebabkan anaknya kalau berulang ya, bisa menurunkan kecerdasan anak. Oh, pengaruh ke otak ya berarti ya? Iya, pengaruh ke otak. Nah, kalau misalnya kejangnya ternyata karena satu penyakit misalnya dia terjadi radang otak atau yang lainnya bisa mengakibatkan kematian atau kejang terus tersumbat pernafasannya bisa menyebabkan kematian gitu loh. Jadi ada bahayanya sesuai dengan penyakit yang mendasari kejang itu Bu Susi. Kalau begitu ya. Nah ini kembali kepada demam tinggi tadi ya Dok. Kira-kira bagaimana ini pertolongan pertama untuk mengatasi demam tinggi pada anak supaya tidak terjadi apa-apa gitu loh, karena demamnya yang tinggi gitu tidak kejang lah gitu, lalu orang tua panik gitu. Sebaiknya apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua? Kalau demam tinggi itu jangan lupa untuk kompres. Kompresnya kompres hangat. Air hangat enggak dingin ya sekarang ya. Maksudnya air yang di ruangan. Di ruangan ya. Terus bukan es ya. Ditaruh di cepitan-cepitan tubuh, bukan. Jadi ditaruhnya di ketiak, gitu-gitu ya, di leher, antara leher dengan
dengan muka ini gitu. Terus setelah itu minum yang banyak air. Air minum kalau bisa minum selama bisa minum, karena air minum itu bisa menurunkan demam. Oh iya. Dan siap sedialah kalau mempunyai anak balita itu obat turun panas, baik paracetamol maupun ibuprofen. Terus itu yang sedia harus ada ya, disediakan ya, Dok dia ya. termometer. Untuk Jadi, mengukurnya ya. Iya, diukur. Pokoknya kalau di atas, jadi suhu yang normal tuh 36, 37 Bu Susi. Kalau di Di atas atas itu 38. Jadi begini, biasanya ada tanda merah kan ya. Ini berarti panas pada termometernya itu ada tanda merah. Kalau sudah melewati itu berarti panas ya, Dok ya. Iya, macam-macam sih termometer dan tidak mahal. Maksudnya kalau misalnya ini tidak ada tanda-tandanya pun, kalau anak yang pernah kejang ini ceritanya ya, kalau anak sudah pernah kejang demam, itu nggak perlu tinggi-tinggi, kadang 37,5, 3 gitu. Sudah bisa kejang. Jadi ini anak yang di bawah 3 tahun ya Bu Susi, atau di bawah 5 tahun. Jadi kalau demam kelihatan sudah sumber sedikit, langsung kasih obat. Sudah lesu, sudah kasih obat penurun panas saja. Panas ya, gitu. Iya, untuk jaga-jaga. Tapi kalau yang belum pernah kejang tuh biasanya kejang itu di atas 38,9. 39 lah, 39 ke atas gitu. Ya, Jadi punya tadi termometer. Kasih minum ya, kasih penurun panas dan kompres tadi itu ya, Dok ya. Itu untuk pertolongan pertama ya, supaya menghindari anak yang demam tinggi itu bisa kejang dan sebagainya itu. Baik Dok, terima kasih banyak untuk penjelasannya mengenai menangani demam tinggi pada anak ya. Sampai jumpa di program berikutnya ya, Dok ya. Oke. Terima kasih. Sahabat, semoga perbincangan mengenai menangani demam tinggi pada anak tadi bermanfaat bagi Anda dan keluarga, khususnya bagi anak-anak Anda. Tetaplah bersama Wanita Berpengharapan karena sesaat lagi Ibu Wihani STH akan memberikan siraman rohani untuk Anda. Namun sebelum itu, mari kita mendengarkan sebuah lagu pujian berikut ini yang saya siapkan buat Anda. Selamat mendengarkan dan semoga Anda terhibur. Sahabat Wanita Berpengharapan, saya Wihani senang bersama Anda tentunya pada kesempatan yang indah ini. Saya yakin pengetahuan tentang kesehatan jasmani, khususnya tentang menangani demam tinggi pada anak yang dibawakan oleh Ibu Susi dan Dr. Megawati tadi, sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, sekarang jiwa kita pun membutuhkan kesehatan tentunya. Kali ini, saya akan membagikan renungan buat kita semua dengan topik Tuhan kasihanilah aku. Sahabat, hidup ini tidak terlepas dari masalah atau persoalan. Setiap orang yang hidup di dunia ini pasti menghadapi masalah yang harus diselesaikan atau dicarikan jalan keluarnya. Tak seorang pun bebas dari masalah hidup. Entah itu masalah besar atau kecil, semuanya harus diselesaikan. Tetapi kadang tidak mudah menyelesaikan masalah dalam hidup ini. Seringkali kita menghadapi masalah besar yang sulit serta rumit, sehingga tak sanggup kita selesaikan. Ketika kita menghadapi masalah dan kita menemukan jalan buntu, pasti kita stres. Dan tentu kita mengharapkan orang-orang di sekeliling kita berbelas kasihan kepada kita dan memberi bantuan. Bersyukur bila ada teman atau sanak saudara atau keluarga yang dengan senang hati menolong memecahkan masalah kita. Tetapi kadang tak seorang pun peduli kepada kita. Kadang tak seorang pun menawarkan bantuan ataupun memberi saran atau nasihat. Bahkan, sekalipun kita sudah meminta dan memohon pertolongan, belum tentu orang bisa menolong kita. Lalu kita menjadi putus asa dan kecewa dengan semua orang yang kita harapkan bisa menolong dan membantu kita. Tidak jarang kita lalu mengungkit-ungkit pertolongan atau bantuan yang kita berikan kepada orang lain ketika mereka membutuhkan pertolongan kita. Sahabat, jika Anda tidak menemukan jalan keluar atas masalah Anda, kemudian tak seorang pun menolong Anda, apa yang Anda lakukan?
apakah Anda ingat Tuhan dan memohon pertolongannya? Apakah Anda juga merasa kecewa dengan Tuhan karena Anda anggap Tuhan tidak menolong Anda, dan Anda anggap Tuhan tidak berbelas kasihan juga kepada Anda? Nah, sahabat, dalam Injil Matius pasal 17 ayat 14-21, kita bisa baca tentang kisah seseorang yang mengalami masalah berat. Anak dari orang itu menderita sakit ayan. Ketika orang itu berjumpa dengan Yesus, ia lalu menyembah Yesus dan berkata, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Lalu Yesus menyembuhkan anaknya. Sahabat, orang tua mana yang tidak menderita bila anaknya sakit? Orang tua yang dalam kisah tadi tentu sangat menderita ketika melihat anaknya sering jatuh di air atau api. Dan orang tua mana yang tidak berusaha mencari kesembuhan anaknya? Orang tua itu pasti sudah berusaha membawa anaknya kemana-mana dan juga kepada murid Yesus, tetapi anaknya tidak kunjung sembuh penyakitnya. Dan ketika berjumpa dengan Yesus, ia menyembahnya dan memohon belas kasihan Yesus. Dan Yesus berbelas kasihan kepadanya, lalu menyembuhkan anaknya. Orang tua itu bukan satu-satunya orang yang berteriak mohon belas kasihan Yesus. Ada pula orang buta yang berteriak kepada Yesus, mohon belas kasihan juga telah disembuhkan oleh Yesus. Kisah ini terdapat dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-9. Ada juga seorang perempuan dari Kanaan yang berkata kepada Yesus, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Kisah itu terdapat dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-22. Kemudian, dalam Injil Matius pasal 20 ayat 29-34, dikisahkan juga ada 2 orang buta yang berteriak, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Mereka ditegur oleh orang banyak dan disuruh diam. Tetapi, kedua orang buta itu tidak mau diam, malah semakin keras mereka berteriak kepada Yesus, agar Yesus berbelas kasihan kepada mereka. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mata mereka bisa melihat. Sahabat, kisah-kisah orang yang berteriak mohon belas kasihan Yesus itu tentu akan bisa menjadi berkat buat kita, sekaligus mengingatkan kita untuk senantiasa berteriak kepada Yesus, mohon belas kasihannya pada saat kita menghadapi masalah yang tidak sanggup kita selesaikan, dan ketika orang-orang di sekeliling kita tidak peduli dengan kita. Tuhan Yesus selalu mendengar teriakan dan permohonan kita. Jadi, bila saat ini Anda sedang menghadapi masalah ringan atau berat, dan Anda ingin masalah Anda selesai, maka segeralah datang kepada Tuhan Yesus, mohon belas kasihan kepadanya. Sesering dan sebanyak apapun Anda ingin berteriak mohon belas kasihan Yesus, maka Yesus akan mendengar Anda dan akan menjawab doa Anda pada waktu Tuhan. Tuhan Yesus sangat mengasihi Anda, dan Tuhan Yesus memiliki kehendak yang baik untuk Anda. Dan hanya Tuhan Yesus yang bisa Anda andalkan. Jadi, selalu katakan, "Yesus, kasihanilah aku." Maka Tuhan Yesus akan berbelas kasihan kepada Anda dan memperhatikan permohonan doa Anda. Sahabat, saya akan menutup renungan ini dengan doa Raja Daud. Raja Daud juga selalu mengatakan, "Tuhan, kasihanilah aku." Doa Daud yang akan saya baca ini terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-86, ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Inilah doa Daud itu.
Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allah-Ku. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersuka cita, sebab kepadamu-lah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Nah sahabat, semoga doa Raja Daud ini akan mendorong Anda untuk selalu berteriak kepada Yesus, Tuhan kasihanilah aku, pada saat Anda menghadapi masalah Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda selalu. Sahabat wanita berpengharapan, saatnya kita harus berpisah karena selesai sudah seluruh acara wanita berpengharapan untuk hari ini. Semoga seluruh sajian kami hari ini bermanfaat buat Anda, kaum perempuan yang dikasihi Tuhan. Dan bila Anda ingin menanggapi acara ini atau ingin membagikan pengalaman hidup Anda, langsung saja hubungi Wanita Berpengharapan melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Saya ulangi lagi nomornya 081 333 777 386. Akhirnya saya Susi Makitan mohon pamit dan sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.